Rindu renungan iman dengan umat. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengajar para muridnya. Di satu sisi, ketika mengajar para muridnya supaya mereka ini melihat bahwa Sang Guru dalam melayani sampai tuntas. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Namun 3 hari setelah dibunuh ia akan bangkit. Lepas dari itu, Tuhan Yesus mengetahui pertengkaran dari para murid untuk menjadi yang utama. Apa yang utama dalam hidup Kristiani? Keutamaan hidup Kristiani, kebijaksanaan, keberanian, mati raga atau ukahari tahu batas. Itu jalan untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Bukannya malah terjadi pertengkaran di antara mereka untuk mendapatkan diri yang lebih penting, yang lebih benar, yang lebih utama, yang didahulukan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita mendengarkan kitab kebijaksanaan, kita jadi belajar bahwa orang-orang fasik itu mencobai orang-orang pilihan Allah. Dan kalau kita ini mendapatkan tantangan godaan, maka jika kita mampu untuk melampauinya, maka kita akan tampak kelembutan dan kesabaran hati. Nah, repotnya bahwa pengaruh kehidupan dunia ini membuat orang tidak sabar dan tidak rela untuk sejenak berhenti, sejenak mengendapkan, sejenak berpikir lebih panjang. Orang mudah tersulut amarah, orang mudah tersulut kekecewaan, orang mudah tersulut untuk dipengaruhi. Dan ketika sudah jatuh, kasihan. Tidak cukup sebenarnya. Bagi hidup orang Katolik, tidak hanya cukup untuk kasihan. Bagaimana Romo kami melakukan hal yang tidak cukup untuk saudara-saudari kita yang jatuh? Memikirkan dirinya sendiri aja kami mengalami kesulitan. Ya kalau dalam hati kita ini muncul rasa iri, muncul rasa dengki, dan ada penolakan terhadap kehadiran orang lain. Saudara-saudari kita ini banyak yang jatuh. Mungkin kita semua tahu. Semoga itu tidak terjadi dan tidak terulang lagi. Siapapun itu ditipu online begitu. Saya masih ingat sekali, mungkin ya 20-30 tahun yang lalu ya, ditipu. Saya kira itu wajahnya cantik, wah jangan mikir, habis kamu. Ternyata 30 tahun kemudian, ya itu akhir-akhir ini, ternyata wajah itu yang jelek bisa diubah jadi muda, glowing begitu ya, charming, smart begitu ya. Nggak perlu ke salon, pakai HP tak gitu. Apa istilahnya itu ya? Saya cari di HP saya nggak ada itu ya. Selamat nggak ada ya. Ada yang paling kaget umatku ya. Wah, kayak orang Korea ya, jadi tertipu. Sudah terlanjur dinikahi, saya minta pisah Romo. Lihat gak iso. Lha iki lakumu dhewe kok, pilihan-pilihanmu dhewe. Menyatakan cinta di dunia media habis.
Maka ambillah waktu sejenak di hadapan Tuhan, minta pertolongan. Orang yang tahan uji dalam aniaya dan siksa, maka di situ akan muncul kelembutan dan keramahan hatinya. Dan orang-orang Katolik itu menjadi terang kasih Kristus. Karena di dalam hati orang akan muncul kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi jika orang mementingkan dirinya sendiri, kekacauan dan segala perbuatan jahat akan terjadi. Dan ketika jatuh, bukan hanya dirinya sendiri yang rugi, tetapi orang lain juga akan mengalami kerugian itu. Dosa jadi merusak kepribadian orang, dosa itu merusak relasi hubungan satu dengan yang lain karena mementingkan dirinya sendiri. Sejenak saja berhenti. Kalau orang Katolik itu sudah pasti ada waktu sejenak untuk berhenti, duduk tenang, mendengarkan sabda Tuhan, minimal 1 minggu 1 jam dia. Namun kalau ini dilatih setiap hari, pulang kerja tidak langsung mandi. Menurut medis orang pulang kerja langsung mandi ngeledak, panas. Apalagi kalau habis bertengkar, kobong. Panas membara di dalam dirinya, coba siram air, cas gitu ya. Kak ketok iki Romo. Iya kak ketok. Nggak kelihatan. Orang yang panas makannya banyak. Makanan banyak, di rumah nggak ada. Wah, bertengkar lagi sama istri. Jadi, memang pertengkaran itu bisa menular Bapak Ibu. Seperti orang angop itu juga menular. Maka apa yang Anda tampilkan jika itu kelembutan, dan itu akan mempengaruhi orang di sekitarmu. Keluargamu akan menjadi lembut. Dek sabar ya dek, wis gak popo. Biasa tonggo nek lagi masak muni nganti banter gak popo, ya dhewe rekreasi ning nggone taman kono mangan soto wong loro adem wisan. Mlaku mulai wareg gitu. Terus utang tonggo sing masak mang, yuk utang yuk iki duwe entek. Lu kok bendina utangnya iya, gitu kemangan soto iku mang. Sudah adem malah. Nah, sejatinya orang Katolik itu membawa kelembutan yang berasal dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah mengantisipasi sejak dulu para muridnya melakukan pertengkaran untuk ingin supaya dirinya yang paling utama, dirinya yang paling penting, dirinya yang paling benar. Maka dalam kehidupan berkeluarga, kalau terdapat orang yang merasa diri paling benar akan merusak kehidupan di lingkungan. Kalau lingkungannya demikian akan merusak kehidupan di paroki. Kalau demikian yang terjadi, maka kiri kanannya pun akan mengalami hal yang sama. Dan cobalah untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, pasti Anda akan teruji oleh orang-orang sekitar. Dengarin saiki apian. Bayangkan hanya sekali saja melakukan perbuatan baik, frekuensinya dibuat banyak. Dengarin saiki apian. Ya syukurlah dapat pujian meskipun rotok ngenyek, ya enggak apa-apa. Karena memang demikian, orang saleh, orang suci itu bukan bebas hambatan. Hambatannya banyak sekali. Bunda Maria, Bapak Yosef mengalami banyak tantangan di dalam kehidupan. Lelaki yang mana yang memiliki kemampuan untuk menerima keadaan istrinya? Teladannya Bapak Yosef. Perempuan yang mana sebagai seorang ibu bisa menerima kenyataan kalau anaknya dihina-hina, dicaci maki, diludahi, dibunuh di atas kayu salib. Orang tidak dikenal pegang kuping anaknya saja kita bisa marah. Apalagi pengalaman Bunda Maria melihat putranya sendiri. Kok para murid malah rebutan kekuasaan? Kok orang-orang lingkungan rebutan jadi ketua lingkungan?
Kok orang-orang wilayah rebutan pengen jadi koordinator wilayah? Kok orang-orang ingin menduduki dewan? Saya sudah berkorban banyak sekali Romo, kenapa saya nggak dipilih? Sabar ya dik ya. Memang kesabaran itu dan kelembutan hati itu sungguh menjadi tantangan hidup untuk masyarakat sekitar, dan Anda dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anaknya untuk menampilkan cahaya Kristus dalam kelembutan dan kesabaran. Banyak hal kita akan menjadi teladan. Karena hidup sebagai orang Katolik melayani harus berani mengorbankan diri, termasuk korban perasaan. Kerja jangan pakai perasaan, tidak selesai-selesai. Melayani jangan pakai perasaan, tidak selesai-selesai. Yang dibutuhkan apa? 3. 1, komunikasi. 2, koordinasi. 3, kerjasama. Manut. Apa yang harus kita lakukan bersama? Kita mau mengadakan ulang tahun untuk lingkungan. Siapa yang jadi lektor? Siapa jadi pemazmur? Saya. Siapa yang mau jadi seksi konsumsi? Saya. Siapa yang mau berdonasi? Ya, kami. Kerja tim bagus, selesai. Siapa yang sambutan? Kamu saja. Oh, tapi kalau di luar, saya naik rating. Kalau di lingkungan kamu saja. Siapa yang memimpin doa? Kalau itu urusani Romo saja. Jangan kamu, nanti kacau doanya. Sudah tidak lagi dalam melayani, ketulusan, berani. Salah Romo, tidak ada yang menghukum. Romo, saya boleh memimpin doa, nanti berkatnya Romo ya. Baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Fransiskus sudah mengundang kami untuk doa lingkungan. Makanannya ya lumayan lah. Moga-moga Tuhan Yesus sentuh hatinya supaya makanannya lebih enak lagi. Tadi sudah saya incipi agak asin. Tidak apa-apa. Setelah doa, kono jok ngomong ngono maneh ya. Merdeka. Udah. Romo, saya dimarahi oleh tuan rumah karena doa saya. Ya Romo akan bilang yang sama. Nggak tipu-tipu, bilang aja, Pak belajar berdoa ya, kalau perlu, ini kan ada WA jarak jauh ya, buat doa makan, nanti kirim ke saya, nanti saya akan revisi. Terima kasih Romo. Besok cari lingkungan yang pesta, Bapak Ketua Lingkungan nanti saya siap doa makan loh. Ada enggak yang seperti ini? Kalau ada itu bagus ya. Ayo kita sama-sama cari lingkungan yang ada pesta ya. Nanti Anda doa makan, aku yang berkati. Pulang langsung warak. Harus berani untuk tampil. Dalam perayaan Ekaristi ini, orang Katolik selalu diingatkan untuk berani tampil di dalam keramataman dan kelembutan batin. Kristus diangkat. Kristus dipecah-pecah dan dibagikan untuk umat satu persatu supaya berani diutus untuk mewartakan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Itulah sejatinya orang Katolik dalam kerendahan hati selalu siap siaga untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.